Kenapa Mor? Gak apa-apa Belle. Dua wanita itu duduk di belakang taman mansion, berinteraksi di sore yang sejuk. Bella menatap lurus ke arah bunga-bunga cantik yang tumbuh indah mengelilingi taman, salah satu spot kesukaannya di kediaman milik suaminya. Di taman ini, Bella bisa terbiasa menghabiskan waktunya, seperti sore ini, sambil menunggu Darren kembali dari pekerjaannya. Bella mengajak Amora untuk ikut bergabung bersamanya. Gak apa-apa berarti ada apa-apa. Jangan bohong Mor, kamu paling tidak bisa berbohong di depanku, sahut Bella yang kini melarikan perhatian ke arah sahabat sekaligus anak sambungnya itu. Amora mendesah pelan, memejamkan mata dan menekan dadanya yang terasa ngilu. Sekelebat bayangan saat Desmond memeluk Hiyeri kemarin di depan matanya sendiri masih tercetak jelas dalam ingatan. Amora tahu itu hanya pelukan menenangkan dari seorang sahabat, tapi entah kenapa ia justru merasa sangat cemburu saat itu. Dr. Desmond Bell. Dr. Desmond. Kenapa dengan dia? Bella tampak semakin tertarik, matanya mengikat lawan bicara tanpa berkedip. Wajah Amora berubah, mendung terbaca jelas di raut wajah wanita itu. Sejujurnya aku mulai ragu pada hubunganku dengan Desmond. Bella langsung menyerongkan tubuhnya ke arah Amora. Satu kalimat yang baru saja diucapkan Amora berhasil menarik seluruh atensinya. Kenapa? Cerita padaku Mor. Bukankah aku lihat hubunganmu justru semakin membaik belakangan ini? Benar, yang terlihat memang seperti itu. Tapi kemarin sahabat perempuan Desmond tiba-tiba datang dan menemuinya. Bella mengerutkan kedua alisnya, menahan diri untuk tidak menyela ucapan Amora. Dia harus tahu dulu alasan apa yang menyebabkan sahabatnya tiba-tiba terlihat sangat resah seperti ini. Wanita itu bernama Hiyeri, seorang wanita yang datang dari kalangan dokter juga. Mereka bersahabat baik jauh sebelum aku mengenal Dr. Desmond. Aku tahu mungkin ini terdengar konyol Belle. Tapi jujur, aku tidak nyaman melihat kedekatan mereka sekarang. Aku ingin Desmond menjaga jarak dengan wanita itu, tapi aku tidak bisa mengutarakan keinginanku karena aku melihat Hiyeri sekarang sedang terpuruk dan sangat membutuhkan kehadiran Desmond. Terpuruk bagaimana? Jelaskan padaku Mor. Amora akhirnya menjelaskan tentang hubungan Hiyeri yang kandas bersama laki-laki yang berniat menikahinya. Bella mengerutkan alis dengan wajah serius, berusaha fokus mendengarkan cerita dari wanita di hadapannya. Setelah Amora menyelesaikan ucapannya, terdengar helaan napas panjang keluar dari bibir Bella. Mor dengarkan aku, pinta Bella sambil meraih satu tangan Amora dan meletakkannya di atas pahanya sendiri. Kamu berhak meminta ketegasan Desmond. Bagaimanapun kamu wanita yang perlu diprioritaskan lebih dari siapapun dalam hidupnya. Ingat, dia bilang dia mencintaimu, itu artinya kamu yang lebih penting dari semua yang ada di hidupnya termasuk wanita bernama Hiyeri itu. Menurutmu begitu Bella? Bella mengangguk mantap. Jujur dan katakan keluhanmu pada Desmond. Aku yakin dia pasti akan mengerti. Amora menundukkan kepalanya. Ia menarik napas panjang sebelum menghembuskannya pelan melalui mulut. Entahlah. Justru aku gelisah karena aku merasa tidak yakin dia akan mau mendengar keluhanku Bella. 2 hari berlalu, Desmond semakin sibuk dengan kegiatannya di peternakan. Ada satu kuda milik Darren yang baru saja melahirkan, yang berarti waktu Desmond harus terkuras lebih banyak di tempat itu. Aku mengganggu? Tanya Amora yang tiba-tiba muncul di belakang pria itu. Desmond, yang sedang memberikan vitamin ke anak kuda yang baru lahir, menoleh sambil menyunggingkan senyum hangat. Kenapa bertanya begitu sayang, kemarilah. Desmond menggerakkan jarinya, menyuruh wanita itu untuk datang lebih dekat. Amora ikut berjongkok di hadapan Desmond, matanya mengamati tangan Desmond yang sedang tanggap mengerjakan tugasnya. Bulunya seperti ibunya, warna coklat pekat yang mengagumkan, puji Amora. Desmond mengangguk setuju. Gen ibu memang selalu lebih kuat dari ayah. Oh ya. Lagi-lagi Desmond mengangguk.
Setelah menyelesaikan tugasnya, Desmond mengajak wanita itu masuk ke dalam rumah dinasnya. "Tunggu di sini, aku mandi sebentar ya," ucap Desmond sambil menyuruh Amora duduk di ruang tengah. Amora mengangguk patuh sambil tersenyum menatap sekeliling. Kekhawatirannya tidak terbukti pada Desmond. Sepertinya dia memang terlalu parno saja kemarin. Sejak hari itu, Hyeri tak pernah mengganggu Desmond dan dirinya lagi. Amora yang awalnya ingin menuruti saran Bella untuk mengutarakan keluhannya tentang kedekatan Desmond dan Hyeri akhirnya mengurungkan niatnya. Dia memilih kembali memendam, toh sikap Desmond juga tidak pernah berubah padanya. Laki-laki itu masih memperlakukannya sama, sangat hati-hati dan lembut. "Nungguin lama ya Yang?" Setelah 15 menit menunggu, Desmond keluar dengan pakaian yang lebih santai. Memakai celana bahan panjang dengan kaos putih polos yang membalut tubuh kekarnya, Desmond terlihat begitu tampan. Ia mendaratkan bokongnya tepat di sebelah Amora yang sedang duduk santai sambil menonton televisi di depannya. "Enggak kok, kamu sudah makan?" "Sudah, tapi lapar lagi," jawab Desmond ambigu, matanya tertuju lurus pada bibir Amora yang hari ini terlihat lebih segar dengan polesan lipstik berwarna pink cherry. "Mau kubuatkan makan?" tawar Amora. Ia hendak berdiri. Tapi ia tertahan ketika tangan Desmond tiba-tiba menarik cepat kedua sisi pinggangnya, lalu menjatuhnya dengan mudah di atas pangkuannya. "Dok!" Amora menggeliat ketika tubuhnya tiba-tiba dikunci erat dengan kedua tangan Desmond yang kini melingkar posesif mengelilingi pinggangnya. "Laparku pengen makan kamu Yang," bisik Desmond sambil menenggelamkan kepalanya di depan dada Amora. Amora merasa suhu tubuhnya memanas saat Desmond mulai mendekat dengan penuh perhatian. Mereka terlibat dalam momen intim yang penuh kehangatan, saling menikmati kedekatan satu sama lain. "Nanti ada yang masuk," kata Amora, khawatir. "Siapa? Ayahmu?" "Biar saja, biar kita langsung dinikahin sekarang juga," Desmond tersenyum tengil. Amora melotot syok, namun Desmond malah tersenyum ke arahnya. "Boleh ya?" tanya Desmond, terus mendekat. Mereka semakin terbawa suasana, saling berbagi keintiman yang lembut dan penuh kasih sayang, hingga tiba-tiba dering ponsel Desmond memecah fokus keduanya. Desmond dan Amora sama-sama melirik ke arah benda pipih yang diletakkan asal di atas meja. Di atas layar, terlihat jelas nama Hyeri sedang memanggil. "Abaikan saja dok, mohon Amora." Tapi kegelisahan terbaca jelas di wajah Desmond. Ia terlihat berpikir, dan saat ia menurunkan tubuh Amora dari pangkuannya, Amora sadar ternyata dia tak lebih penting dari wanita yang bergelar sahabat di hidup Desmond. "Maaf Amor, Hyeri sedang membutuhkanku," ucap Desmond setelah selesai menerima panggilan dari wanita itu. Desmond terlihat pergi tergesa ke kamarnya untuk mengambil jaket dan kunci mobilnya. Tanpa berniat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, atau sekadar memberi ciuman perpisahan, Desmond langsung melewati ruang tengah, meninggalkan Amora who masih terduduk lesu di tempatnya. Setelah laki-laki itu benar-benar lenyap dari pandangannya, air mata Amora berjatuhan tanpa bisa dibendung. Semua rasa sakitnya meluncur deras dalam bentuk buliran air yang membasahi kedua pipinya. Amora menaikkan kedua kakinya ke atas sofa, lalu memeluk erat tubuhnya sendiri sambil menenggelamkan kepalanya di atas lututnya yang sedang ditekuk. "Kenapa? Kenapa harus terulang? Dasar jahat. Dasar kejam," pekik Amora di tengah tangisnya. Seharusnya tadi Desmond mengabaikan saja panggilan Hyeri. Bukankah tanpa perlu meminta sekalipun, Desmond harusnya sudah mengerti jika panggilan telepon di saat keintiman mulai tercipta adalah haram hukumnya. Tapi laki-laki itu tetap saja gelisah dan fokusnya malah pecah di detik pertama ia melihat nama sahabatnya memanggil di atas layar ponsel. Amora mengangkat kepalanya, menatap ke arah dinding putih yang sebenarnya tak menarik sama sekali. Dia melepas helaan napas panjang demi mengusir sedikit sesak yang sejak tadi mendiami dada. Hatinya nyeri, dan desiran ngilu perlahan mulai menyakiti perasaan Amora yang sensitif.
Dia cemburu, tidak nyaman ketika melihat laki-laki yang dicintainya lebih memilih memperdulikan sahabatnya dibanding dirinya sendiri. Untuk sesaat, perkataan Bella di taman waktu itu kembali melintas dalam benaknya. Bella ternyata benar, jika dia merasa tak nyaman dengan keadaan ini, dia lebih baik jujur saja pada Desmond. Tangan Amora menghapus sisa air mata yang masih melekat di wajah cantiknya. Tidak ada gunanya menangis sendirian seperti ini. Amora akhirnya bertekad akan memberitahu Desmond tentang keluhan yang sangat mengganggu ketenangannya belakangan ini. Dia akan meminta Desmond untuk mulai memberi batasan tegas antara dirinya dan Hyeri. Jika benar Desmond mencintainya, Amora pikir permintaan ini bukan hal yang sulit untuk dikabulkan, kan? Desmond mematikan mesin mobilnya di depan pelataran rumah sahabatnya, Hyeri. Saat turun dari kendaraannya, wajahnya terlihat sangat cemas dan tak tenang. "Di mana Hyeri?" tanya Desmond pada Maid yang membantu membukakan pintu untuknya. Maid itu mempersilahkan Desmond untuk naik ke lantai atas, tempat di mana kamar sahabatnya itu berada. Tanpa perlu ditunjukkan, Desmond sebenarnya sudah sangat hafal setiap letak ruangan di kediaman Hyeri. Bukan sekali dua kali Desmond pernah berkunjung ke sini, sekadar untuk mengajak wanita itu minum teh berdua atau nonton film kesukaan di tengah jam kerja kosong keduanya. "Nona ada di kamar, baru saja selesai diobati oleh dokter," lirih Maid itu sambil menghentikan langkahnya ketika mereka sudah sampai di depan pintu ruangan yang dituju. Kenapa bisa dia menyayat pergelangan tangannya? Ah, pertanyaan sia-sia, jelas Maid itu tidak punya jawaban untuk memberikan penjelasan akurat. Desmond harus menanyakannya langsung pada Hyeri, pada wanita yang baru saja membuatnya khawatir karena tindakan percobaan bunuh dirinya. "Kau datang, Mon, aku pikir kau tidak akan ke sini." Menemukan kehadiran Desmond, Hyeri tersenyum kecil di atas ranjang. Ia terbaring dengan kondisi tubuh yang terlihat sangat lemah. Bibirnya yang biasa selalu tampak segar dengan polesan lipstik berwarna pink cerah kali ini mendadak pucat dan tak bergairah. Saat Desmond melangkah lebih dekat, netra laki-laki itu langsung tertuju lurus pada salah satu pergelangan tangan Hyeri yang sudah dibalut perban putih. Terlihat ada setitik bercak merah merembes di sana, menandakan luka yang Hyeri buat sepertinya memang cukup dalam. "Tentu aku kemari. Apa yang kau lakukan pada dirimu sendiri, Hyeri? Apa-apaan ini?" Desmond duduk di samping ranjang, membawa tatapannya kembali ke arah wajah wanita itu. Hyeri memejamkan mata, terlihat dari raut wajahnya, ia sangat kacau saat ini. "Seperti apa yang aku sampaikan di telepon tadi. Aku ingin mati, Mon, aku tak ingin hidup lagi." Desmond langsung menggeleng marah mendengarnya. Matanya menyipit tajam dan dengusan napasnya terdengar mulai tak beraturan. "Katakan, apa ini ada hubungannya dengan Franz, dengan pernikahanmu yang batal?" Hyeri masih membisu, wajahnya melengos ke arah lain. Tanpa mendengar langsung jawaban Hyeri, Desmond yakin memang itulah alasan utama Hyeri nekat melakukan hal gila ini. Selama mereka bersahabat, Desmond tak pernah melihat Hyeri seperti ini. Wanita yang biasanya selalu bisa mengelola moodnya itu kali ini justru terlihat sangat labil karena urusan cinta. "Aku sedih, dan malu, Mon. Bagaimana jika semua orang nanti tahu aku batal menikah? Mereka pasti akan menertawakanku diam-diam dan menjadikanku bahan gosip." "Aku tidak siap, Mon," tangis Hyeri akhirnya pecah. Kali ini dia tak berusaha lagi menyembunyikan segalanya dari laki-laki yang masih menatapnya dengan pandangan lurus. Desmond melepas helaan napas berat sambil mengusap gusar wajahnya sendiri. "Jadi benar, alasannya memang karena pernikahanmu yang gagal itu." Hyeri hanya memberi anggukan ringan. Desmond meraih tangan Hyeri sambil berucap, "Hyeri, batal menikah bukan berarti kiamat. Kamu cantik, karirmu bagus dan kamu juga adalah gadis baik-baik yang datang dari keluarga terhormat. Tidak ada laki-laki yang tidak akan jatuh cinta melihat semua kelebihanmu itu, Hyeri. Aku yakin,
Franz akan menyesal seumur hidupnya karena telah melepas wanita seperti kamu. Hiyeri mengatupkan bibirnya. Mendengar semua itu keluar dari mulut Desmond, ada sesuatu yang menggelitik rasa penasaran Hiyeri. Mon. Lalu di matamu sendiri, aku bagaimana? Kedua alis tebal Desmond langsung mengkerut bingung. Ya seperti itu tadi. Seperti itu bagaimana? Aku ingin tahu, tuntut Hiyeri. Desmond mengusap punggung tangan Hiyeri yang terasa sangat dingin. Kamu cantik, baik dan kamu adalah wanita impian para lelaki di luar sana. Apakah termasuk kamu Mon? Pertanyaan tak terduga Hiyeri sontak membuat mata Desmond sempat membeliak beberapa saat. Kerutan di dahinya tercipta seiring dengan perasaan heran yang tiba-tiba datang. Kenapa Hiyeri memberinya pertanyaan aneh seperti itu? Tapi beberapa detik setelahnya, Desmond kembali menguasai dirinya untuk bersikap seperti biasa. Hiyeri, aku sudah punya Amor di hatiku, jawab Desmond. Aku tahu, aku hanya penasaran dan ingin mendengar pendapatmu. Apakah aku termasuk gadis impianmu Mon? Tiba-tiba Hiyeri mengubah posisinya, mengambil beberapa bantal untuk dijadikan sanggahan punggungnya. Desmond yang tanggap, langsung membantu dan menumpukan bantal-bantal itu untuk Hiyeri. Hati Hiyeri menghangat pasti. Senyum simpul terlukis di bibirnya ketika Desmond membantu ia bangun dari tidurnya. Dengan gerakan hati-hati, laki-laki itu mengulurkan kedua tangannya dan membantu Hiyeri bersandar ke susunan bantal empuk yang sudah disiapkan tadi. Hiyeri memperhatikan wajah Desmond lekat-lekat. Kenapa dia tidak sadar, ternyata selama ini ada malaikat tampan yang selalu siap menjadi garda terdepannya. Saat menelepon Desmond tadi, sebenarnya Desmond sempat menolak untuk bertemu. Laki-laki itu mengatakan ia sedang bersama kekasihnya, Amora. Hiyeri yang marah, akhirnya mengancam Desmond dengan kalimat, aku tidak akan segan-segan melukai diriku lagi jika kamu tidak datang Mon. Hiyeri sendiri tidak mengerti kenapa dia tiba-tiba menjadi egois seperti ini. Dia tidak rela Desmond lebih mementingkan perempuan lain selain dirinya. Apapun akan Hiyeri lakukan untuk membuat Desmond tetap menjadikannya prioritas nomor satu seperti dulu, saat Amora belum hadir di antara mereka. Terima kasih, tapi kamu belum menjawab pertanyaanku tadi Mon. Penting, tanya Desmond. Sangat. Desmond menghela napas, kembali duduk di tempat semula. Kamu memang pernah jadi gadis impianku Hiyeri, tapi ternyata aku malah jatuh cinta pada karakter yang kebalikan dengan kamu. Amor, dialah wanita yang sudah berhasil merebut tempat di sini. Desmond menunjuk dadanya sendiri dengan senyum merekah. Wajah cantik Amora dan sikapnya yang tak pernah bisa Desmond tebak selama ini, telah berhasil membuat Desmond tergila-gila. Dan ketika ia ingat wajah itu tadi mendung saat ia meninggalkannya begitu saja, Desmond merasa sangat bersalah. Dia berjanji setelah pulang dari sini, dia akan langsung menemui Amora dan menjelaskan semuanya. Hiyeri mengepalkan tangannya. Gejolak kecemburuan tiba-tiba menguasainya. Ia menatap Desmond dengan tatapan tidak suka. Begitu ya. Sepertinya dia sangat istimewa untukmu Mon. Tapi apakah kamu tidak lupa, sebelum bersamamu, Amora sudah sering tidur dengan laki-laki lain di atas ranjangnya. Kamu tidak jijik Mon dengan bekas pakai orang lain. Perkataan Hiyeri bagai belati tajam yang menusuk tepat di jantung hati Desmond. Desmond langsung berdiri dengan kedua rahang yang mengeras, kedua tangannya terkepal di samping tubuh, sementara wajahnya yang tadi bersahabat kini terlihat sangat marah. Kamu boleh berkata apapun sesukamu Hiyeri. Tapi sekali kamu menghina wanitaku, aku tidak akan pernah mengampunimu. Jaga ucapanmu, atau aku akan melupakan bahwa kita pernah bersahabat selama ini.